Aku masih ingat betul hari itu. Hari di mana hidupku berubah bukan karena takdir yang tiba-tiba baik hati, tapi karena sebuah tawaran yang nyaris tak masuk akal. Sore yang mendung, langit Jakarta berwarna kelabu seolah ikut menertawakan nasibku, dan di sanalah aku berdiri, di depan sebuah rumah mewah berlantai 3 dengan pagar besi tinggi dan gerbang otomatis. Tanganku menggenggam erat tali koper lusuh yang hanya berisi 2 setel baju dan sedikit uang receh di dompet. Napasku sesak, bukan karena udara, tapi karena campuran rasa malu dan ketakutan yang menekan dada. Penjaga rumah itu, seorang pria berseragam gelap dengan wajah tanpa senyum, menatapku dari atas sampai bawah. Aku tahu pikirannya pasti bertanya-tanya, apa yang dilakukan wanita sejelek dan seberantakan ini berdiri di depan rumah bosnya. "Selamat sore, saya Rani," kataku gugup, mencoba tersenyum meski aku yakin senyumku terlihat lebih seperti grimach. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi dengan setelan jas abu-abu yang rapi muncul dari balik pintu depan. Wajahnya tenang tapi tegas, seperti seseorang yang sudah terbiasa mengambil keputusan besar setiap hari. "Adrian." "Bu Rani?" sapanya. Nadanya netral, hampir terlalu profesional. "Masuklah. Arya belum pulang dari terapi." Aku menunduk dan masuk perlahan. Ruang tamu rumah itu sangat mewah, dengan sofa kulit krem, lampu gantung kristal, dan aroma pengharum ruangan yang sangat asing buatku. Aku bahkan takut untuk duduk. Takut kalau aku akan mengotori furnitur mahal itu hanya dengan menyentuhnya. Kami duduk berseberangan, dan untuk sesaat hanya ada diam yang mengisi ruangan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak cepat. Aku masih tak percaya ini terjadi. 2 hari lalu aku masih mencuci pakaian tetangga dengan bayaran 10.000 per ember, dan hari ini, aku dipekerjakan untuk menjadi seorang ibu pura-pura. Adrian membuka pembicaraan. "Seperti yang saya katakan lewat telepon, saya tahu ini tidak biasa. Tapi saya ingin kamu membantu saya demi Arya." Aku mengangguk pelan. "Tapi, saya masih belum yakin saya bisa, Pak. Maksud saya bahkan bukan siapa-siapa." "Kenapa saya?" Adrian menarik napas dan menatapku dalam. "Karena kamu mirip sekali dengan almarhumah istri saya. Dan, karena kamu terlihat tulus." Aku menunduk. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah tulus cukup untuk menipu seorang anak kecil yang baru saja kehilangan ibunya? Adrian melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. "Anak saya, Arya, masih kecil. Baru 7 tahun. Dia mengalami trauma berat sejak ibunya meninggal 3 bulan lalu. Tidak mau makan, tidak mau bicara, tidak mau sekolah. Dan yang lebih buruk, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan itu." Aku merasa dadaku ditekan. Aku tidak pernah punya anak, tapi membayangkan anak sekecil itu memikul perasaan bersalah seperti itu. Aku tak bisa membayangkannya. Tante saya, keluarga besar, mereka mulai mendesak agar saya mempercepat proses warisan. Mereka menganggap Arya butuh figur ibu untuk alasan psikologis. Bahkan ada yang bilang saya harus menikah lagi segera. Tapi saya belum siap. Dan saya juga tidak ingin Arya melihat orang asing lain begitu saja sebagai ibunya. Aku mengangguk pelan. "Jadi, saya harus berpura-pura menjadi ibu kandungnya." Adrian menatapku dalam. "Tidak untuk selamanya. Hanya sampai ulang tahunnya. Sebulan lagi. Saya ingin dia bisa tersenyum di hari itu. Dan kalau bisa, merasa bahwa ibunya masih ada, walau sebentar. Dan setelah itu, tanyaku lirih, kamu bebas pergi, tanpa beban, dan akan dibayar sesuai kesepakatan." Aku menggenggam ujung baju lusuhku. Uang yang dia tawarkan bisa membayar sewa kontrakan 5 tahun ke depan. Bahkan lebih. Aku ragu. Bukan karena tawarannya, tapi karena takut menyakiti hati anak kecil yang sudah rapuh. Kalau dia tahu semuanya hanya pura-pura, dia bisa lebih hancur lagi, kataku pelan. Adrian mengangguk. Wajahnya tampak letih. "Saya tahu, tapi saya akan mengurus semuanya setelah itu. Tolong, bantu saya, Bu Rani. Bantu Arya." Aku menatap matanya. Pria itu bukan hanya kaya.
tapi juga tampak seperti ayah yang putus asa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dibutuhkan. Malam itu aku tidur di kamar yang lebih besar dari kontrakanku. Kasur empuk, spray wangi, dan pendingin udara yang membuat kulitku menggigil. Tapi aku tak bisa tidur. Di atas tempat tidur mahal itu, pikiranku berkecamuk. Besok aku akan bertemu Arya untuk pertama kali. Bagaimana kalau dia tahu aku bukan ibunya? Bagaimana kalau dia menolakku? Bagaimana kalau aku tak sanggup memainkan peran ini? Kupeluk lututku dan menangis diam-diam di sudut ranjang. Aku mungkin dibayar untuk ini. Tapi hatiku tidak bisa dibayar. Esok paginya, aku berdiri di depan kaca besar di kamarku. Pelayan rumah sudah menyiapkan gaun putih sederhana. Rambutku dirapikan, dan wajahku dipoles tipis oleh seorang perias. Ketika aku menatap pantulan diriku sendiri, aku nyaris tak mengenali siapa yang kulihat. Bu, Arya sudah sampai. Suara seorang pembantu memecah lamunanku. Aku melangkah pelan ke ruang tengah. Dan di sana, kulihat bocah kecil kurus, duduk memeluk bantal di sofa. Rambutnya ikal, pipinya pucat. Ia memeluk bingkai foto perempuan cantik, istri Adrian, yang memang mirip sekali denganku. Saat matanya melihatku, dia menegang, lalu berdiri perlahan. Ibu? Suaranya kecil, seperti bisikan dari dunia yang hancur. Aku membeku, mataku panas, mulutku kaku. Tapi akhirnya, aku berhasil menjawab, walau suaraku bergetar. Iya, Nak. Ibu pulang. Dan saat dia memelukku erat, tangisnya pecah. Dan aku, yang hanya pura-pura jadi ibu, ikut menangis sejadi-jadinya. Karena dalam pelukan itu, ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan uang. Aku tak lahir dari keluarga kaya. Tak juga berasal dari latar belakang istimewa. Namaku Rani, dan sejak kecil, hidupku sudah diajarkan untuk menerima kenyataan, bukan bermimpi terlalu tinggi. Ayahku seorang tukang tambal ban, ibuku dulu jualan gorengan keliling. Kami tinggal di rumah petak sempit berlantai tanah di gang kecil, di mana suara air got lebih sering terdengar daripada tawa anak-anak. Aku dulu bercita-cita jadi guru TK. Bukan karena muluk-muluk, tapi karena aku suka anak-anak. Mereka polos. Mereka jujur. Mereka tidak menilai dari penampilan atau isi dompet. Tapi nasib tak mengizinkan aku kuliah. Lulus SMA pun aku sudah bersyukur. Di usia 21 tahun, aku menikah dengan Fahri, seorang tukang ojek pangkalan yang sederhana tapi baik hati. Kami tinggal di kontrakan kecil di ujung pasar lama. Hidup kami pas-pasan, tapi kami bahagia. Fahri selalu bilang, yang penting kita jujur dan gak nyusahin orang. 3 tahun kami menikah. Kami belum diberi anak. Padahal aku sudah berharap sekali bisa menggendong bayi hasil cinta kami. Tapi Tuhan punya rencana lain. Di suatu pagi yang biasa, Fahri pamit narik ojek, dan sore harinya dia sudah terbujur kaku di rumah sakit. Serangan jantung mendadak. Usianya baru 29 tahun. Sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar tersenyum. Dunia seperti berhenti bergerak. Hari-hariku jadi kosong. Tak ada peluk hangat Fahri saat pulang kerja. Tak ada candaannya yang receh tapi bisa bikin aku tertawa. Aku hanya hidup, tapi tidak merasa hidup. Aku menjual motor peninggalannya untuk bayar kontrakan dan beli kebutuhan. Setelah itu, aku mulai bekerja serabutan. Kadang bantu-bantu masak di warung nasi, kadang cuci baju tetangga, kadang jaga anak-anak tetangga yang ditinggal kerja. Setiap malam aku tidur dengan tubuh lelah, tapi hati tetap kosong. 3 tahun hidup menjanda, aku terbiasa dianggap tak penting. Di pasar, aku sering disapa sekilas lalu dilupakan. Di masjid, aku duduk di pojok tanpa ada yang menghampiri. Tak ada yang peduli apakah aku makan atau tidak. Kecuali 1-2 tetangga yang juga hidup susah, kami saling bantu sebisanya. Hari-hariku penuh dengan hitungan uang receh. 1 ember cucian, 10.000. Nganterin anak orang ke sekolah, 5.000. Masak buat arisan ibu-ibu, 20.000 per jam.
Aku belajar menabung dari serpihan uang kecil. Kalau ada lebih, aku beli sabun cuci. Kalau tidak, cukup bilas pakai air. Suatu malam, saat aku baru pulang dari warung usai bantu cuci piring, aku melihat selembar kertas di depan pintu kontrakanku. Surat pemberitahuan listrik akan diputus jika tidak bayar 3 bulan ini. Aku duduk di anak tangga kecil depan pintu, memandangi langit yang gelap dan bertanya dalam hati, apa aku terlalu hina untuk bahagia? Malam itu aku menangis. Bukan karena surat itu, tapi karena aku merasa aku tak punya siapa-siapa. Hidupku seperti lembar kosong yang tak ada yang mau baca. Lalu 2 hari kemudian, sebuah pesan tak terduga masuk ke ponselku yang layarnya retak. Pesan dari nomor asing, memperkenalkan diri sebagai Adrian. Awalnya aku pikir itu penipuan. Tapi dia menyebutkan namaku, tempat aku pernah kerja jadi juru masak acara pernikahan. Katanya, dia melihatku waktu itu. Dan katanya, aku punya wajah yang mirip sekali dengan istrinya yang sudah meninggal. Bisakah kita bicara? Tulisnya. Saya ingin menawarkan pekerjaan. Aku hampir tak menggubris. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Apalagi setelah dia bilang akan menemuiku langsung dan menjelaskan semuanya secara jujur. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang aku sendiri tak pernah berani masuk kalau bukan karena dia yang mentraktir. Adrian datang dengan kemeja putih, rambut klimis, dan tatapan mata yang lelah. Ia tampak seperti orang yang terbiasa mengendalikan banyak hal, tapi kali ini seperti sedang kehabisan kendali. Ia mengeluarkan foto kecil dari dompetnya. Foto seorang wanita muda yang cantik, anggun, dan, ya, memang agak mirip denganku. Garis wajahnya, senyumnya, bentuk alisnya. Mungkin itu yang membuat Adrian tergerak. Tapi aku tahu, tak ada yang bisa menggantikan seseorang yang benar-benar dicintai. Setelah perkenalan singkat dan cerita singkat tentang Arya, anak laki-lakinya, ia menyampaikan tawarannya. Dengan suara pelan dan serius. Saya ingin kamu berpura-pura menjadi ibu dari anak saya, untuk sementara waktu saja. Aku tak langsung menjawab, karena bagiku, tawaran itu lebih menyeramkan dari tawaran kerja kasar manapun. Aku bisa mencuci lantai, bisa menyikat piring, bisa mengangkat galon air. Tapi berpura-pura menjadi ibu? Untuk anak yang baru kehilangan ibunya? Itu bukan pekerjaan. Itu pertaruhan hati dan jiwa. Kenapa saya? Tanyaku akhirnya. Karena kamu terlihat lembut. Katanya. Karena kamu terlihat seperti seseorang yang bisa disayangi anak kecil. Dan karena wajahku mirip almarhum istrinya. Tentu saja. Tapi ia tidak mengatakan itu dengan gamblang. Ia cukup sopan untuk menutupi alasannya dalam kalimat yang manis. Aku butuh waktu semalam untuk berpikir. Malam itu aku menatap langit-langit kontrakan yang retak dan hampir rubuh. Aku memikirkan hidupku yang stagnan, masa depanku yang buram, dan terutama, rasa kosong yang tak kunjung pergi. Dan aku berpikir, mungkin, hanya mungkin, Tuhan sedang memberiku jalan. Jalan yang aneh, rumit, penuh risiko. Tapi siapa tahu, jalan ini bisa membawaku ke sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Besok paginya, aku mengirim pesan singkat. Hanya 3 kata. Saya terima, Pak. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Aku, janda miskin tukang cuci, akan masuk ke dalam dunia yang tak pernah kusinggahi. Dunia di mana sandiwara menjadi jembatan menuju harapan. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi satu hal yang pasti, aku akan mencintai anak itu, meskipun aku hanya pura-pura jadi ibunya. Karena hidup sudah terlalu lama tidak memberiku kesempatan untuk mencintai siapa-siapa lagi. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu. Langkahku seperti menyeret beban 1000 kilo. Bukan karena koper tua yang kubawa, tapi karena hati ini masih belum siap untuk menjadi orang yang bukan diriku. Pintu rumah dibuka pelan oleh Adrian. Ia mengenakan kemeja biru muda, rambutnya rapi, tapi wajahnya tampak lelah, seperti belum tidur semalaman. Tangannya menunjuk ke dalam tanpa banyak bicara, seolah ia tahu aku pun butuh waktu untuk beradaptasi. Arya sudah ada di atas.
Dia baru selesai terapi siang tadi. Dia belum tahu kamu datang, katanya sambil berjalan ke arah ruang tamu. Aku mengikuti dengan pelan. Aroma ruangan ini sangat asing, campuran pengharum ruangan mahal dan ketenangan yang aneh. Dinding putih bersih, lantai marmer, sofa mewah, dan keheningan yang mengintimidasi. Tidak ada tawa anak-anak. Tidak ada suara televisi. Seperti rumah tanpa jiwa. Adrian menyuruhku duduk. Aku hanya menunduk, menggenggam ujung jilbabku erat. Tanganku berkeringat dingin. "Rani," katanya tiba-tiba, duduk di hadapanku. "Saya tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Saya akan bantu kamu menyesuaikan diri." Aku hanya mengangguk. Aku ingin percaya itu. Tapi kenyataannya, aku merasa seperti kambing yang dimasukkan ke kandang singa. Kapan saja bisa diterkam oleh situasi yang tak bisa kukendalikan. Tak lama, langkah kaki kecil terdengar dari arah tangga. Langkah itu ringan, tapi cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Lalu muncullah dia. Arya. Bocah laki-laki kecil dengan rambut ikal dan mata besar itu berdiri di anak tangga terakhir. Ia memakai piyama abu-abu dengan gambar pesawat. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi yang paling menghantamku adalah tatapannya. Tatapan kosong, seperti hidup, tapi tidak bernyawa. Ia menatapku lama, lalu menoleh ke arah Adrian. "Kamu," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu?" Waktu seperti berhenti. Aku menatapnya, tak mampu menjawab. Seluruh tubuhku gemetar. "Ibu?" Ulangnya lagi. Kali ini langkah kecilnya mendekatiku, perlahan-lahan, seperti sedang menguji apakah mimpi buruknya benar-benar sudah berakhir. Aku menelan ludah. Lalu, entah kekuatan dari mana yang mendorongku, aku tersenyum kecil dan mengangguk pelan. "Iya, Nak, Ibu pulang." Dan saat itu juga, Arya berlari memelukku sekuat tenaga. Tubuh kecilnya menggigil, bahunya bergetar hebat dalam pelukanku. Tangisku pecah. Aku tak bisa pura-pura di detik itu. Pelukan itu terlalu nyata. Tangisnya terlalu jujur. Luka anak ini terlalu dalam. Ia menempelkan wajahnya ke dadaku. "Ibu jangan pergi lagi. Ibu jangan ninggalin Arya lagi ya." Aku menunduk dan memeluknya lebih erat. "Ibu di sini, Nak. Ibu nggak kemana-mana." Dalam sekejap, aku jadi pusat dunianya. Dan itu bukan bagian dari skenario. Itu nyata. Sangat nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang menegangkan. Aku harus mempelajari segalanya tentang Nadine, istri Adrian yang telah tiada. Adrian memberikan album foto, rekaman suara, bahkan catatan kecil tentang kebiasaan dan kalimat favoritnya. Nadine suka membaca buku dongeng sebelum tidur. Nadine biasa menyanyi lagu lembut sambil menyisir rambut Arya. Nadine suka membuat telur orak-arik dengan sedikit susu karena Arya tidak suka rasa amis. Dan yang lebih rumit, Nadine adalah wanita yang anggun, sabar, dan sangat lembut. Sementara aku, hanyalah janda miskin yang terbiasa bicara lugas, terburu-buru, dan sering kikuk. Tapi aku berusaha. Setiap pagi aku membangunkan Arya dengan sapaan pelan. Aku belajar memasak menu favoritnya. Aku menemaninya membaca cerita meski suaraku parau. Perlahan, aku mulai masuk ke dunianya. Tapi tidak semua orang menyambutku. Tante Mira, kakak Adrian, mulai sering datang ke rumah dengan sorot mata mencurigakan. Setiap kali aku bicara, dia menyipitkan mata, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutku. Kamu berubah ya, Nat?" Ucapnya dengan nada mencibir. "Lebih pendiam sekarang. Atau pura-pura pendiam?" Aku hanya tersenyum dan menunduk. Adrian tahu aku tidak nyaman. Tapi ia juga tak bisa berbuat banyak. Statusku hanya sementara. Dan siapapun yang tahu kenyataannya, akan langsung menghancurkan sandiwara ini. Satu malam, Arya mengigau. Ia menjerit dalam tidur, menggigil sambil berteriak. "Ibu, jangan tinggalin Arya. Ibu, jangan pergi naik mobil itu." Aku terbangun dan segera memeluknya. Tanganku mengelus punggungnya,
mulutku mencoba menenangkan. SSST. Ibu di sini. Arya. Ibu nggak kemana-mana. Tubuh kecilnya menempel erat padaku. Ia ketakutan luar biasa. Dan di matanya, yang terbuka setengah sadar, aku melihat trauma yang dalam. Pagi harinya, aku bertanya pada Adrian tentang mimpi itu. Dengan wajah menegang, ia menjawab. Arya ada di mobil saat kecelakaan terjadi. Dia di jok belakang. Ibunya yang nyetir. Dan ketika mobil rem mendadak, Arya sempat menjerit. Lalu, semuanya gelap. Dia selamat. Ibunya meninggal di tempat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Ya Allah. Adrian mengangguk. Sejak itu, dia selalu merasa itu salahnya. Kalau saja dia tidak minta dibelikan mainan hari itu, katanya. Aku menghela napas panjang. Luka anak ini lebih dalam dari yang kubayangkan. Dan aku harus berpura-pura menyembuhkannya dengan wajah orang yang sudah tiada. Suatu siang, Arya pulang dari terapi dan menemukan foto Nadine di meja ruang tamu. Ia mengambilnya, menatapnya lama, lalu menoleh padaku. Bu, kenapa ibu di foto ini rambutnya lebih panjang? Aku tercekat. Tanganku nyaris menjatuhkan gelas. Itu foto lama, Nak. Waktu ibu belum potong rambut. Ia mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tampak ragu. Ia masih anak-anak. Tapi rasa kehilangan bisa membuat siapapun jadi lebih dewasa dalam waktu singkat. Malam itu, aku duduk lama di tepi tempat tidur. Aku merenung. Sampai kapan aku bisa mempertahankan sandiwara ini? Sampai kapan aku bisa menyembunyikan kenyataan yang begitu rapuh? Tapi setiap kali aku melihat wajah Arya yang tidur pulas, mendengkur pelan sambil memeluk boneka dinosaurusnya, aku tahu satu hal. Aku tidak hanya pura-pura jadi ibunya. Aku mulai merasa menjadi ibunya. Dan itulah awal dari krisis batin yang lebih dalam dari yang kupikirkan. Aku datang ke rumah ini untuk bekerja. Tapi sekarang, aku mulai melibatkan hati. Dan saat hati sudah terlibat, semuanya jadi tak semudah perjanjian di atas kertas. Malam itu, setelah Arya tertidur dengan napas yang teratur dan wajah damai di bawah cahaya remang lampu tidur, aku duduk di teras belakang rumah. Angin malam membelai rambutku pelan. Di depanku, taman kecil dengan kolam ikan yang tenang. Suara gemercik air menenangkan hati. Tapi pikiranku justru tak karuan. Aku memeluk kedua lututku, mengenakan sweater kebesaran yang diberikan oleh salah satu pengurus rumah ini. Bukan karena dingin, tapi karena butuh sesuatu untuk kupeluk agar tak merasa kosong. Adrian tiba-tiba datang menyusul. Ia masih mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut. Wajahnya juga tampak lelah seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya malam itu. Sorot yang tidak biasa. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Gak bisa tidur, Pak. Kepala ini rasanya penuh. Dia duduk di kursi rotan di sebelahku, lalu bersandar sambil menghela napas panjang. Kami sama-sama diam untuk beberapa saat. Mungkin karena kami tahu, percakapan malam itu akan lebih berat dari biasanya. Rani, katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Kamu tahu nggak, dalam sebulan ini, Arya bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Bisa makan sendiri. Bisa tersenyum. Itu semua karena kamu. Aku tersenyum kecil. Itu bukan karena saya, Pak. Mungkin karena waktunya memang dia mulai pulih. Adrian menoleh, menatap mataku dalam-dalam. Enggak, itu karena kamu. Karena kehadiran kamu. Dia benar-benar percaya kamu ibunya. Hatiku mencelos. Aku menunduk, menatap jari-jariku yang saling menggenggam erat. Dan saya, lanjutnya pelan. Saya mulai berpikir, kalau semua ini terlalu singkat. Sebulan terasa sebentar sekali. Aku langsung tahu arah pembicaraannya. Dan aku sudah takut mendengarnya sejak hari pertama aku masuk rumah ini. Kamu mau minta saya lebih lama di sini? Tanyaku, berusaha menyamarkan suara bergetar. Adrian mengangguk perlahan. Iya, saya tahu ini bukan bagian dari perjanjian awal.
Tapi saya ingin kamu pertimbangkan untuk tetap tinggal. Aku terdiam. Dalam hati, suara kecilku bersorak. Iya, aku juga gak mau pergi. Tapi suara lain, yang lebih rasional, berteriak, ini berbahaya. Kamu bukan istrinya. Kamu cuma aktris bayaran. Pak Adrian, saya takut. Kataku akhirnya, jujur. Semakin lama saya di sini, saya makin lupa bahwa ini semua pura-pura. Saya mulai merasa sungguh-sungguh. Adrian menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Saya juga, Rani. Aku membeku. Kata-kata itu terlalu berani untuk didengar dari pria yang kehilangan istri 3 bulan lalu, dan terlalu mengguncang untuk perempuan sepertiku yang bahkan tak pernah mengira akan diperhatikan lagi oleh siapapun. Maaf kalau saya lancang. Katanya cepat. Saya gak maksud buru-buru atau nyakitin kamu. Saya cuma jujur. Aku masih tak menjawab. Aku butuh waktu. Tapi kenyataan memang sudah mulai bergeser. Kami makan malam bersama. Kami menertawakan hal kecil bersama. Bahkan beberapa malam, kami duduk di ruang keluarga, menonton film kartun yang disukai Arya, dan tertawa seperti keluarga kecil biasa. Tapi aku tahu, itu semua dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kebohongan. Esok harinya, rumah besar itu terasa jauh lebih sunyi. Adrian harus pergi keluar kota 2 hari untuk urusan kantor. Aku ditinggal bersama Arya, para pelayan, dan pikiran yang tak berhenti menari-nari di kepalaku. Pagi itu, saat sarapan, Arya duduk di sampingku dan bertanya dengan polos. Bu, nanti kalau aku ulang tahun, ibu masih di sini kan? Aku tercekat. Aku tersenyum kaku. Iya, nak, ibu masih di sini. Tapi setelah ulang tahun, ibu pergi lagi. Aku hanya terdiam. Ia melanjutkan, soalnya dulu waktu ibu pergi, ibu juga janji masih di rumah, tapi ternyata nggak pulang lagi. Aku menatap matanya. Mata seorang anak kecil yang dipenuhi trauma ditinggal. Hatiku hancur. Siangnya, aku menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Suaranya dingin, dan kata-katanya penuh sindiran. Kamu pikir kamu bisa terus tinggal di rumah itu, ya? Kamu pikir kamu bisa ganti Nadine begitu saja? Aku tercekat. Maaf, ini siapa ya? Aku Mira, kakak Adrian. Dan aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tubuhku gemetar. Suara itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan bahwa sandiwara ini sedang diawasi. Dan kalau aku tidak segera mengundurkan diri, kebenaran akan diungkap. Kalau kamu punya harga diri, kamu pergi sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri dan menghancurkan hati anak itu sekali lagi, kata Tante Mira, lalu menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Malamnya, aku kembali duduk di teras belakang, memeluk lutut sambil memikirkan semuanya. Aku dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, melanjutkan kebohongan ini demi Arya, atau pergi dan menyelamatkan semuanya sebelum terlambat. Uang bukan lagi jadi alasan. Bahkan perasaan terhadap Adrian pun bukan alasan utama. Yang paling aku pikirkan hanya satu. Arya. Dia sudah kehilangan ibunya. Apakah aku tega menjadi kehilangan kedua yang membuatnya makin hancur? Tapi jika aku pergi, apakah aku akan kembali menjadi Rani yang dulu? Rani yang hidup sendirian di kontrakan lembab, tak punya siapa-siapa, dan tak punya tujuan? Aku menangis malam itu. Lama. Tanpa suara. Hanya dada yang terasa sesak seperti dihimpit karung pasir. Dan di tengah tangis itulah, aku merasakan langkah kecil menyentuh kaki. Arya berdiri di dekatku, memeluk guling dinosaurus kesayangannya. Ibu nangis? Tanyanya polos. Aku buru-buru menyeka air mata. Enggak, nak. Ibu cuma kedinginan. Ia duduk di sebelahku, menyandarkan kepala kecilnya ke lenganku. Ibu gak usah pergi ya. Arya senang kalau ibu ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa dengan suara yang benar-benar lirih, tapi sepenuh hati. Ya Allah, kalau boleh, izinkan aku tinggal. Jangan biarkan anak ini kehilangan lagi. Aku tahu, apapun konsekuensinya,
Aku telah membuat keputusan. Bukan karena uang. Bukan karena cinta. Tapi karena hatiku akhirnya menemukan tempatnya. Di sini, bersama anak kecil yang memanggilku ibu. Malam itu adalah malam paling berat dan sekaligus paling jujur dalam hidupku. Setelah semua air mata tumpah, setelah langkah kecil Arya menyandarkan kepalanya di lenganku dengan polos, aku tahu, aku tak bisa lari lagi. Aku tidak lagi menjalani peran ini sebagai pekerjaan. Aku menjalaninya sebagai bagian dari diriku. Bukan karena kontrak, tapi karena hati ini sudah terlanjur tertambat. Paginya, aku bangun dengan semangat yang aneh. Biasanya, aku harus dipaksa keluar dari selimut dengan rasa malas dan cemas. Tapi pagi itu, begitu mendengar suara Arya dari kamarnya, aku langsung beranjak dan berjalan cepat menuju kamarnya. Ia sedang duduk di lantai, main Lego sendirian. Ketika melihatku, matanya berbinar. "Ibu," serunya, lalu berdiri dan memelukku. Arya mimpi ibu jadi superhero semalam. Aku tersenyum, mengelus kepalanya. "Superhero kok nangis semalaman, ya?" Ia tertawa, kecil dan renyah. Tawa yang sangat langka selama ini. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku tidak akan kemana-mana. Hari-hari berikutnya jadi penuh perjuangan. Bukan cuma menyesuaikan diri dengan kehidupan mewah. Aku sudah sedikit terbiasa tidur di kasur empuk, makan dengan sendok garpu perak, dan dijadwalkan seperti pegawai kantor, tapi lebih pada perjuangan emosi. Arya semakin dekat denganku. Ia tidak hanya memanggilku, ibu, tapi juga mulai menceritakan semua ketakutannya. Kadang-kadang saat kami sedang makan malam berdua, ia akan berkata lirih, "Bu, kalau aku nakal, ibu ninggalin aku gak?" Atau saat kami jalan sore di taman belakang, ia tiba-tiba bertanya, "Bu, di surga, ibu yang lama marah gak ya kalau aku sayang sama ibu yang baru?" Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menusuk seperti pisau ke jantungku. Aku bukan ibunya, tapi aku di sini, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh seseorang yang tak akan pernah bisa digantikan. Kadang aku merasa bersalah. Tapi kadang aku merasa justru aku dibawa ke sini oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Aku mulai belajar lebih banyak tentang dunianya. Setiap siang, kami bermain di perpustakaan kecil di lantai 2. Ia suka menggambar, terutama gambar keluarga. Selalu ada sosok ayah, anak kecil, dan ibunya, yang kini selalu berambut pendek seperti aku. Sore hari, aku membacakan buku cerita. Ia akan bersandar di pangkuanku, tertawa kalau aku salah ucap atau berpura-pura jadi karakter lucu. Dan saat malam tiba, aku selalu menidurkannya dengan lagu pengantar tidur yang sama, lagu yang dulu kuanggap remeh, tapi sekarang jadi jembatan hatiku dengannya. Adrian kembali dari perjalanan luar kota dengan mata lelah, tapi wajahnya berbinar saat melihat Arya menyambutnya dengan gembira. "Ayah, ibu ajarin aku main layang-layang," teriak Arya. Adrian menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada terima kasih di sana, tapi juga ada rasa bersalah, dan mungkin rasa lain yang belum sempat diucapkan. Malam itu, setelah Arya tidur, Adrian mengetuk pintu kamarku. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya dari balik pintu. Aku membuka pintu, berdiri dengan gamis rumah sederhana dan rambut digelung seadanya. "Masuk, Pak." Dia tersenyum kecil. "Di luar aja. Saya bawa teh." Kami duduk di taman belakang. Lagi, sepertinya tempat itu memang selalu jadi ruang percakapan paling jujur bagi kami. Ia menyodorkan teh hangat padaku. Tangannya sedikit gemetar. Mungkin karena udara dingin, atau karena sesuatu yang ingin dikatakannya. "Rani." Ia membuka pembicaraan. "Saya ingin kamu tahu satu hal. Bukan cuma saya yang butuh kamu di rumah ini. Tapi Arya sudah menganggap kamu rumahnya." Aku menunduk. "Saya tahu, Pak, dan itu yang bikin saya makin takut." Adrian menoleh. Bingung. "Takut kenapa?" "Takut kalau suatu saat saya harus pergi, dan semuanya hancur." Jawabku jujur. "Saya tahu ini dimulai dari peran pura-pura.
Tapi sekarang semuanya terasa nyata. Adrian terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau semuanya sudah terasa nyata, mungkin sudah saatnya kita berhenti berpura-pura." Aku menoleh cepat. "Pak." Tapi ia hanya tersenyum dan berdiri. "Gak usah dijawab sekarang. Saya ngerti kamu butuh waktu." Dan ia berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkanku dengan hati yang berdegup kencang tak karuan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih intens. Tante Mira datang lagi. Kali ini membawa 2 orang perempuan yang katanya adalah sahabat Nadine semasa kuliah. Mereka duduk di ruang tamu, menatapku seperti sedang melihat lukisan palsu. "Saya gak percaya," kata salah satu dari mereka. "Kamu kelihatan beda banget. Dulu Nat itu sangat perfeksionis. Sekarang kamu malah kayak ibu rumah tangga desa." Aku hanya tersenyum. Mungkin kehilangan anak membuat seseorang berubah banyak. Mereka mengangguk, tapi dari matanya, aku tahu mereka belum percaya. Setelah mereka pergi, Adrian menghampiriku. Ia meletakkan tangannya di pundakku. "Maaf ya, Rani. Mereka memang suka menilai." Aku hanya menjawab, "Gak apa-apa, Pak. Saya sudah biasa dinilai dari luar sejak dulu." Tapi dalam hati, aku lelah. Aku lelah berpura-pura kuat. Sore itu, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, Arya datang membawa kertas gambar. "Ibu, lihat. Ini gambar kita." Aku lihat kertas itu. Gambar sederhana dari tangan mungilnya. 3 orang berdiri berdampingan. Ayah, ibu, dan Arya. Di atasnya tertulis, "Keluarga bahagia." Aku tak bisa menahan air mata. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Arya memelukku dari samping. "Kenapa ibu nangis?" tanyanya polos. Aku mengusap mataku dan tersenyum. "Karena ibu bahagia, Nak. Sangat bahagia." Dan saat itu aku tahu, perjuangan ini baru dimulai. Tapi aku siap menjalaninya. Bukan lagi karena dibayar. Bukan lagi karena disuruh. Tapi karena cinta ini sudah tumbuh. Aku telah menerima peranku. Dan aku tidak akan mundur. Aku pikir, setelah Arya mulai bisa tertawa dan memanggilku, "Ibu," dengan yakin, semuanya akan menjadi lebih mudah. Aku salah. Justru setelah kehangatan mulai tumbuh, badai mulai datang satu persatu. Pelan-pelan, tapi mematikan. Bukan dari dalam rumah ini, melainkan dari orang-orang di luar yang tidak rela melihatku bahagia. Mereka menilai aku hanya dengan satu kata, pemalsu. Masalah pertama datang saat Adrian mendapat panggilan dari kantor notaris keluarga. Warisan mendiang istrinya, Nadine, mulai dalam proses pembagian. Tentu saja, Arya sebagai anak kandung satu-satunya adalah ahli waris utama. Tapi karena masih di bawah umur, hak perwalian otomatis jatuh ke orang tuanya. Dengan kata lain, kepada Adrian. Namun, syarat legalnya tidak semudah itu. Karena Nadine mewariskan sejumlah properti yang sebelumnya terdaftar atas nama keluarga, maka agar Adrian bisa mengurus penuh sebagai wali Arya, mereka harus menunjukkan stabilitas keluarga. Alias, harus tampak utuh. Dan disinilah aku masuk dalam permainan besar itu. Tanpa sadar, aku bukan cuma ibu pura-pura untuk Arya. Tapi aku juga menjadi alat politik keluarga untuk mempertahankan hak waris. Sesuatu yang seharusnya tak pernah kumasuki. Tante Mira mulai bergerak lebih agresif. Ia datang hampir setiap 2 hari, berpura-pura menengok Arya, padahal setiap langkahnya adalah inspeksi. Ia mulai memperhatikan caraku berbicara, cara aku duduk, bahkan caraku makan. Dulu Nadine gak pernah makan sambil nyendok lauk ke piring langsung kayak gitu. Katanya sinis suatu sore. Aku mencoba tersenyum. "Maaf, saya belum terbiasa, Tante." Ia menatap tajam. "Apa kamu pernah sekolah etika, Rani?" Aku ingin menjawab, "Tidak, saya sekolah kehidupan. Saya hidup dari mencuci pakaian orang." Tapi aku hanya menunduk. Tapi yang paling menyakitkan bukan dari mulutnya.
melainkan dari sorot mata beberapa pelayan yang mulai ikut bergunjing. Aku kadang mendengar bisik-bisik mereka saat sedang lewat. Katanya cuma tukang cuci. Ah, paling sebentar juga dibuang. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi setiap kata itu merobek harga diriku sedikit demi sedikit. Yang membuatku bertahan hanya satu. Arya. Semakin hari, ia semakin tergantung padaku. Kalau aku terlambat menemaninya tidur, ia gelisah. Kalau aku pergi sebentar ke toko dekat rumah, ia akan menangis mencari. Seolah-olah, kalau aku menghilang, dunia akan runtuh lagi untuknya. Dan aku terjebak di antara dua kutub yang saling bertabrakan. Satu sisi ingin pergi demi menjaga harga diri, sisi lain ingin bertahan karena tak tega meninggalkan Arya dalam kebingungan dan kehancuran kedua. Lalu datanglah titik berat kedua. Adrian. Hubungan kami mulai melewati batas yang samar. Ia tak lagi memanggilku, Bu Rani, di depan umum saja, tapi juga ketika kami berdua. Pandangan matanya mulai berubah. Kadang aku merasa dia sedang melihatku bukan sebagai pemeran pengganti, tapi seseorang yang ia butuhkan. Suatu malam, setelah Arya tidur, aku turun ke dapur untuk mengambil air. Adrian ada di sana. Duduk sendirian di meja makan, masih dengan laptop terbuka. Wajahnya letih, dasi longgar di leher, kemeja kusut. Belum tidur, Pak? Tanyaku. Ia mengangguk. Kerjaan. Tapi ada alasan lain. Aku mengernyit. Apa itu? Ia menutup laptopnya, lalu menatapku pelan. Rani, kenapa kamu gak pernah tanya soal perasaanku? Aku terdiam. Ia melanjutkan. Kamu tahu kan, aku bukan cuma mengandalkan kamu untuk Arya, tapi juga untukku. Aku menunduk. Kata-kata itu menamparku. Bukan karena salah, tapi karena benar. Aku mulai merasakan sesuatu pada Adrian, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Pak Adrian, saya gak mau ngelangkah lebih jauh kalau semuanya masih abu-abu. Saya cuma ibu pura-pura. Saya takut kalau saya mulai merasa beneran. Ia menatapku dalam. Dan kalau saya bilang saya juga ngerasa beneran. Jantungku berdetak kencang. Tapi sebelum sempat menjawab, langkah kaki kecil terdengar dari arah tangga. Ayah? Suara Arya memecah keheningan. Kami menoleh. Arya berdiri dengan boneka dinosaurus di tangan. Ibu mana? Aku tersenyum dan segera menghampirinya. Ibu di sini, Nak. Ayo kita tidur lagi ya. Aku menggandengnya naik, dan menoleh sebentar pada Adrian. Ia hanya tersenyum pelan dan mengangguk. Tapi sorot matanya berkata lebih banyak dari 1000 kalimat. Pagi harinya, masalah besar akhirnya benar-benar datang. Tante Mira mengundang seseorang ke rumah, katanya, untuk konsultasi warisan. Ternyata, yang datang adalah seorang detektif bayaran. Ia sudah menyelidiki latar belakangku. Dan saat kami semua berkumpul di ruang tamu, di hadapan Adrian, Arya, dan 2 anggota keluarga lain, Tante Mira membuka sebuah map tebal. Rani Widyaningrum, umur 29 tahun, lulusan SMA, pernah bekerja sebagai tukang cuci, penjaga toko kelontong, dan juru masak freelance di warung makan. Tinggal di kontrakan gang sempit selama 5 tahun. Tidak ada catatan pernikahan dengan Adrian. Bahkan, tidak pernah tercatat punya anak. Seluruh ruangan membeku. Aku gemetar. Arya melihat ke arahku dengan mata bingung. Bu, maksudnya apa? Aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci. Air mataku menetes, tak terbendung. Adrian berdiri, menatap Tante Mira dengan marah. Mira, cukup. Cukup? Kamu nyuruh anak kecil ini manggil tukang cuci jadi ibunya? Apa kamu gila, Adrian? Bentaknya. Arya mulai menangis. Jadi, ibu bohong? Ibu bukan ibu Arya. Aku mendekatinya, mencoba menyentuh pundaknya. Tapi dia mundur. Jangan pegang Arya. Dan saat itu, aku tahu, semuanya runtuh. Arya berlari ke kamarnya. Adrian mencoba mengejarnya. Tapi aku
Aku hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh mata-mata yang menuduh. Aku telah menjadi pusat kehancuran yang kubenci. Dan tak peduli seberapa tulus aku mencintai anak itu, kenyataan sudah bicara. Aku bukan siapa-siapa. Dan akhirnya, aku tahu waktuku habis. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur. Koper kecilku sudah kupenuhi dengan pakaian yang sempat diberikan oleh pengurus rumah. Aku tahu, aku harus pergi. Bukan karena takut, tapi karena tak ingin menjadi alasan anak itu kehilangan lagi. Tapi sebelum aku sempat keluar kamar, pintu diketuk dari luar. Aku gak mau lihat kamu pergi tanpa pamit. Suara Adrian. Aku membuka pintu perlahan. Wajahnya sayu. Pak, maaf. Saya gagal. Ia menggeleng. Kamu justru menyelamatkan kami. Tapi sekarang, aku gak bisa memaksa kamu tinggal. Kami berdiri dalam diam. Lalu akhirnya, aku berkata, pelan, tolong jaga Arya. Jangan biarkan dia menyalahkan dirinya sendiri lagi. Dan aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu, dan sepotong hati yang tertinggal di dalamnya. Aku tidak ingat bagaimana langkah kakiku bisa sampai di gang sempit tempat kontrakanku berdiri. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Langit muram seperti hatiku. Aku berdiri lama di depan pintu kontrakan yang catnya sudah mengelupas. Waktu aku tinggalkan sebulan lalu, tempat ini terasa sesak. Tapi malam itu, terasa kosong. Terlalu sunyi. Seolah semua kenangan yang dulu menemaniku sudah lenyap ditelan kenyataan. Aku membuka pintu perlahan. Lantai keramik dingin menyambut telapak kakiku. Bau lembab langsung menyergap hidung. Tempat tidur kecil, rak piring berkarat, dan sehelai tikar kusam masih ada di sudut ruangan. Tidak ada yang berubah, kecuali hatiku. Aku duduk di lantai dan menatap dinding yang penuh noda air. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi janda, aku merasa benar-benar kehilangan. Dulu aku kehilangan suami, tapi kami hanya sempat hidup bersama sebentar. Luka itu menganga, tapi aku bisa menerima. Tapi kehilangan Arya, rasanya seperti jiwaku dicabut paksa dari tubuh. Aku bahkan tak tahu bagaimana ia sekarang. Apa ia menangis? Apa ia marah? Apa ia masih menyebutku Ibu? Kupeluk lututku dan menangis. Kali ini aku tak menahan. Tak ada siapa-siapa. Tak ada Adrian. Tak ada sandiwara. Hanya aku, tangisan, dan dinding usang yang menjadi saksi kesedihanku. Esok paginya, aku kembali ke rutinitas lamaku. Aku ke pasar membawa keranjang belanja plastik, menawarkan jasa cuci kepada ibu-ibu yang mengenalku. Beberapa tampak terkejut melihatku kembali. Rani? Kukira kamu dapat kerja bagus di tempat orang kaya itu, kata Bu Leni, tetangga sebelah. Aku hanya tersenyum. Namanya nasib, Bu. Nggak semua cocok. Mereka tertawa. Tapi aku tahu, mereka tidak benar-benar peduli. Di dunia tempatku berasal, kesedihan bukan sesuatu yang bisa dijadikan berita utama. Hidup harus terus jalan, meski hati tertinggal di tempat lain. Siang hari, aku mencuci baju di sumur umum, seperti dulu. Tanganku melepuh. Sabun cuci membuat kulitku perih. Tapi aku membiarkan semua itu. Karena rasa sakit di tangan, jauh lebih bisa kutahan daripada rasa sakit di dada. Malam hari, aku tidur tanpa lampu. Hemat listrik. Tapi juga karena aku tak ingin melihat dinding-dinding kosong yang seolah menertawaiku. Dan setiap malam, aku bermimpi tentang Arya. Ia memanggilku, menangis, memelukku. Tapi saat aku mencoba meraihnya, ia menjauh. Dan wajahnya berubah jadi kosong. Seperti waktu pertama kali aku datang ke rumah itu. Aku selalu terbangun dengan napas tersengal. Aku merindukannya. Begitu dalam, hingga rasanya nyawa ini ikut terkikis sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian, aku menerima kabar dari satu-satunya pelayan rumah Adrian yang diam-diam masih baik padaku. Namanya Mbak Rani juga. Kebetulan, ia menghubungiku diam-diam lewat ponsel. Yes, maaf ya. Aku tahu kamu gak mau diganggu. Tapi aku harus kasih tahu ini.
Suaranya panik. Arya sakit. Demam tinggi. Udah 2 hari. Tapi dia gak mau makan. Gak mau minum obat. Dia bilang, "Ibu ninggalin aku. Gak mau balik lagi." Jantungku seperti diremas. Aku dengar dia ngomong gitu malam-malam waktu aku masukin air putih ke kamarnya. Dia nangis sendirian. Nahan sakit. Aku terduduk. Lututku lemas. "Adrian gimana?" Tanyaku. Dia kacau. "Mbak." Marah ke semua orang. Dia bilang ini salahnya karena gak bisa jaga kamu dan Arya. Air mataku mengalir deras. Aku ingin ke sana. Aku ingin memeluk Arya. Mengatakan bahwa aku tidak pernah ingin pergi. Tapi, apa aku masih punya tempat? Aku gak bisa ke sana. "Mbak, aku bukan siapa-siapa." Mbak Rani di ujung sana diam sejenak. Lalu suaranya berubah lembut. "Mbak, kamu mungkin bukan ibunya. Tapi cuma kamu yang bikin Arya mau hidup lagi. Kalau kamu gak datang sekarang, entah apa yang terjadi." Aku menutup telepon. Lalu menangis dalam-dalam. Kali ini bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu, aku tak bisa diam. Malam itu juga aku pergi ke rumah itu. Aku mengenakan baju yang paling rapi yang kupunya. Gamis putih polos dan kerudung biru tua. Kupinjam sepeda dari tetangga dan mengayuh pelan. Menembus jalan-jalan Jakarta yang gelap dan penuh lampu kendaraan. Sesampainya di depan rumah besar itu, aku terdiam lama. Apa aku masih berhak masuk? Tapi sebelum aku sempat mengetuk, pintu terbuka. Adrian berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya merah, bajunya tak tersetrika. Begitu melihatku, ia langsung memelukku. "Rani, dia nyari kamu terus." Aku terdiam di pelukannya. Lalu pelan-pelan, aku melangkah masuk. Ruang tamu itu masih seperti dulu. Tapi rasanya berbeda. Aku naik ke lantai 2. Setiap anak tangga terasa berat. Dan ketika aku membuka pintu kamar Arya, aku tercekat. Arya terbaring lemas di ranjang. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, napasnya cepat. Di tangannya ada boneka dinosaurus kesayangannya. Ia menggenggamnya erat. Seperti menggenggam harapan terakhir. Aku mendekat pelan. "Nak, ibu di sini." Matanya terbuka perlahan. Lalu membesar saat melihatku. "Ibu?" Aku menahan tangis. "Iya, sayang. Ibu datang." Ia mengangkat tangannya pelan. Aku segera memeluknya. Dan di pelukanku, ia menangis pelan. Aku pikir, ibu pergi kayak ibu yang dulu. Aku mencium keningnya. "Maafkan ibu. Ibu gak akan pergi lagi. Ibu janji." Dan malam itu, aku tahu, ini bukan soal pura-pura lagi. Ini soal hidup dan mati. Malam itu, aku tidur di sisi ranjang Arya, menggenggam tangannya yang kecil dan masih hangat dengan demam. Selama berjam-jam aku hanya menatap wajahnya, mengamati tarikan napas yang naik turun tidak beraturan. Kadang ia mengigau. Kadang ia memanggilku dengan suara lemah. "Ibu jangan pergi." Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menggenggam tangannya erat-erat. Seolah-olah dengan itu aku bisa menyalurkan sedikit kekuatan, sedikit harapan, sedikit cinta yang selama ini tertahan oleh rasa takut dan kepalsuan. Di saat semua orang mulai menyerah, justru Arya menunjukkan bahwa cinta tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Baginya, aku adalah ibu. Karena hatinya menerimaku, bukan karena darah atau surat nikah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa diberi kesempatan kedua oleh hidup. Pagi harinya, tubuh Arya mulai membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, tapi demamnya perlahan turun. Aku memandikannya dengan air hangat, membujuknya makan bubur yang kubuat sendiri. Ia tidak menolak. Bahkan saat menyuapinya, ia sempat tersenyum kecil. "Ibu pulang beneran?" tanyanya dengan suara serak. Aku menahan air mata. "Ibu gak pernah benar-benar pergi, Nak. Hanya tersesat sebentar." Ia memelukku erat-erat, lalu tertidur di pangkuanku. Dan di momen itulah, aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan lari lagi. Sore itu,
Adrian mengajakku bicara di taman belakang, tempat di mana dulu kami sering diam berdua, mencoba memahami satu sama lain lewat keheningan yang dalam. Ia mengenakan kemeja biru muda, sedikit lusuh tapi masih rapi. Di wajahnya, kelelahan dan kegelisahan bercampur menjadi satu. "Terima kasih sudah datang malam itu," katanya. Aku mengangguk. "Aku juga terima kasih sudah dibiarkan masuk kembali." Adrian menatapku lama. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Kamu tahu saat kamu pergi, rumah ini hampa banget." Arya balik ke masa-masa gelapnya. Dan aku merasa kehilangan dua orang sekaligus. Aku menunduk. Hati ini sudah terlalu penuh luka untuk bisa menjawab dengan kata-kata yang indah. "Kamu bisa tinggal di sini, Rani, kalau kamu mau," lanjutnya. "Tapi kali ini, bukan untuk pura-pura. Bukan karena warisan. Tapi karena kamu memang bagian dari rumah ini." Aku ingin menjawab ya. Aku ingin berlari dan memeluknya. Tapi aku tahu, masih ada luka yang belum sembuh. Masih ada kejujuran yang harus ditata ulang. "Pak, aku belum siap," jawabku akhirnya. Bukan karena aku gak ingin, tapi karena aku masih merasa belum pantas. Adrian tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. "Aku akan menunggumu. Kami akan menunggumu." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, aku masih punya tempat di dunia ini yang disebut rumah. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Adrian berkumpul kembali. Kali ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membicarakan masa depan Arya secara legal. Dan tentu saja, kehadiranku di tengah pertemuan itu menjadi pusat perhatian. Tante Mira masih dengan wajah tak ramah, duduk dengan tangan terlipat. Tapi kali ini, ia tidak melontarkan kata-kata tajam. Mungkin karena Adrian duduk di sampingku, dengan tangan siap menggenggam tanganku kapan saja aku mulai gemetar. "Sebelum kita lanjut soal warisan, saya ingin tahu posisi Rani saat ini," kata seorang pengacara keluarga. Aku menarik napas panjang. "Inilah saatnya. Saya bukan ibu kandung Arya," kataku tegas. "Saya juga bukan istri sah Adrian. Saya hanya wanita biasa yang pernah diberi kepercayaan untuk merawat Arya, dalam keadaan yang penuh kepura-puraan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai pemeran sandiwara. Saya berdiri sebagai seseorang yang mencintai anak itu seperti darah daging saya sendiri." Ruangan sunyi. Tante Mira mengejek pelan. "Cinta gak cukup buat bangun keluarga." Aku menatapnya. "Tenang. Benar, cinta gak cukup. Tapi dari semua yang sudah saya lihat, cinta adalah satu-satunya yang membuat anak itu hidup kembali." Adrian menimpali. "Dan karena itu, saya akan mengajukan legal guardianship bersama Rani. Saya ingin Arya punya dua tangan yang menjaga, bukan satu. Kalau kalian pikir reputasi lebih penting dari kebahagiaan anak, maka kalian tidak mengenal Nadine." Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Hari demi hari berlalu. Aku mulai menjadi bagian keluarga itu, perlahan. Tidak langsung disambut hangat, tapi cukup untuk bertahan. Aku mengambil peran sebagai pengasuh tetap Arya, tapi Adrian tahu dan mengerti bahwa hubungan kami belum bisa didefinisikan secara resmi. Aku belajar jadi ibu dari titik nol, membuatkan bekal sekolah, menjadi pendamping terapi, mendongeng setiap malam. Dan yang paling penting, menjadi tempat Arya pulang. Kadang aku masih dihantui rasa takut. Takut dibenci. Takut dicap perebut. Tapi setiap kali Arya mencium pipiku sebelum tidur dan berkata, "Ibu jangan kemana-mana ya," rasa takut itu sirna. Sampai pada suatu hari, Arya membawa sebuah amplop kecil dari sekolah. "Ibu, ini tugas PR. Aku disuruh gambar keluarga." Aku tersenyum. "Oh ya? Mana?" Ia menyerahkan kertas gambar. Ada 3 orang digambar dengan krayon. Ayah, Arya, dan aku. Tapi kali ini, di atas gambar kami, ia menulis dengan huruf besar, "Keluarga sebenarnya." Aku tidak bisa menahan air mata. Malam itu, saat aku duduk di tepi ranjang Arya, ia memegang tanganku dan bertanya pelan,
Bu, kenapa ibu dulu pergi? Aku terdiam. Lalu, dengan lembut, aku menjawab, karena ibu takut. Ibu bukan ibu yang baik. Arya menggeleng. Ibu itu, ibu yang terbaik. Aku memeluknya, dan dalam hati, aku tahu, meski dunia tidak mengakuiku, anak ini sudah memilihku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kehilangan Fahri, aku merasa, hidupku punya arti lagi. Aku belum tahu akan seperti apa akhir dari semua ini. Tapi untuk sekarang, aku punya secercah harapan. Dan itu lebih dari cukup untuk terus melangkah.